Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi, NIM 5012000591 dari kelas 1H jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Baiklah, yang kedua yaitu unsur paragraf. Unsur paragraf ini ada dua, yaitu kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama, sebuah paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok pikiran. Ide pokok pikiran tersebut termuat dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama. Nah, kalimat utama ini memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan inti dari permasalahan-persoalan. Yang kedua, masih bersifat umum, masih perlu diberi penjelasan lebih lanjut. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini, jika sebuah paragraf memiliki lebih dari satu kalimat, maka kalimat yang di luar kalimat utama itu merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak gagasan utamanya dan berdasarkan tujuannya. Pertama, yang berdasarkan letak gagasan utamanya yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, yang dimana paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat yaitu paragraf generatif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Yang kedua berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu peristiwa, sesuatu agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan peristiwa yang diceritakan. Yang kedua yaitu paragraf narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian agar seolah-olah pembaca merasakan, mengalami kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi, adalah paragraf yang menyajikan suatu permasalahan dengan alasan-alasan dan bukti yang akurat agar pembaca dapat meyakini kebenaran yang diungkapkan penulis. Yang keempat adalah paragraf eksposisi, adalah paragraf yang memaparkan pengetahuan atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi. Yang kelima yaitu paragraf persuasi, adalah paragraf yang bertujuan memengaruhi pembaca dengan memberikan data. Yang keempat yaitu ada ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama yaitu memiliki satu ide pokok. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang ide pokok. Yang ketiga yaitu menarik perhatian pembaca. Yang kelima yaitu ada pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada definisi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan ciri-ciri sebuah topik secara detail. Yang kedua ada sebab akibat, proses berpikir menyatakan bahwa suatu sebab akan menimbulkan akibat. Sebab menjadi ide pokok dan akibat menjadi ide penjelas. Yang ketiga ada perbandingan, dilakukan dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan dua hal. Hal yang dijadikan dasar perbandingan adalah ide pokok. 4. Pertentangan, penulisan menggunakan suatu hal atau pendapat, kemudian diberikan hal atau pendapat sebaliknya. Pendapat yang dikemukakan sebagai dasar pertentangan menjadi ide pokok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.